Halo anak Indonesia, sehat, cerdas, ceria. Apa kabar anak-anakku semua? Tetap semangat dan selalu sehat kan? Yuk sekarang kita belajar, melanjutkan pembelajaran kita. Dan kali ini kita masuk dalam pembelajaran 6. Subtema 1, sumber energi. Tema 2, selalu berhemat energi. Kelas 4. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Bahan bakar kendaraan bermotor adalah bensin, pertalite, pertamax, atau solar. Semua bahan bakar tersebut berasal dari minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memang memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Dari gambar yang kamu saksikan menceritakan kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari, misalnya menjemur pakaian, berolahraga, berjemur, dan lain-lain. Apa yang Pak Guru sebutkan itu adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sinar matahari. Tetapi manusia juga menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya dari energi minyak bumi. Dari gambar tersebut, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak diperbaharui misalnya pada tembok bangunan rumah. Mengapa? Karena tembok bangunan rumah menggunakan material yaitu semen. Bahan baku untuk membuat semen adalah dari hasil pertambangan. Semua jenis hasil pertambangan adalah termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari penggunaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sarana transportasi misalnya, agar sepeda motor dapat berjalan membutuhkan bensin sebagai bahan bakarnya. Truk dan bus juga membutuhkan bahan bakar yaitu solar. Semua bahan bakar tersebut berasal dari minyak bumi dari hasil penambangan. Bukan hanya itu saja, hasil penambangan sumber daya alam juga dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan yang lain. Misalnya, untuk membuat bangunan rumah membutuhkan semen. Bahan dasar semen berasal dari hasil penambangan. Semua jenis barang tambang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jika diambil terus-menerus, lama-kelamaan akan habis. Sekarang, kalian bisa membuat gambar dan menceritakan yang berisi ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Seperti pada contoh, ajakan untuk menghemat energi adalah menggunakan sepeda sebagai sarana transportasi untuk jarak dekat. Ayo bersepeda, sehat dan hemat energi. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Kita sebagai warga negara sudah dijamin oleh negara
mempunyai hak untuk bisa memanfaatkan minyak bumi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, kita diperbolehkan dan tidak dilarang untuk menggunakan bensin untuk sepeda motor, menggunakan solar untuk truk dan bus, dan lain-lain. Jika warga negara tidak mendapat haknya, bisa mengakibatkan gejolak dan akibatnya adalah kekacauan dalam masyarakat karena masing-masing warga negara menuntut haknya. Selain itu, warga negara tidak bisa hidup secara layak. Mengapa kita memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi? Karena minyak bumi sifatnya adalah terbatas dan bisa habis. Maka setiap warga negara memiliki kewajiban agar ketersediaan minyak bumi bisa bertahan lebih lama, yaitu dengan cara menghemat penggunaannya. Misalnya, menggunakan angkutan umum, berjalan kaki atau bersepeda jika berpergian dekat, mengurangi penggunaan kantong plastik, dan memanfaatkan energi alternatif untuk kebutuhan sehari-hari. Jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka kita juga tidak akan menerima hak kita dengan baik pula. Untuk memanfaatkan minyak bumi secara bijak, kita bisa melakukan beberapa hal, misalnya menghemat penggunaan bahan bakar minyak, mengurangi pemakaian kantong plastik, menggunakan sumber energi alternatif, dan menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Kendaraan memerlukan energi agar dapat bergerak. Begitu pula dengan tubuh kita. Apakah kamu masih ingat sumber energi yang kita perlukan agar tubuh bisa bergerak? Sumber energi yang kita butuhkan agar kita bisa beraktivitas berasal dari makanan. Makanan itulah yang menghasilkan energi sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas. Nah, sekarang mari kita mencoba bermain lempar dan tangkap bola. Kamu simak baik-baik ya peraturannya dan laksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Bagaimana? Apakah kamu sudah bisa melakukan melempar dan menangkap bola? Tentu kamu bisa melakukan teknik melempar dan menangkap bola dengan baik dengan kedua tangan kalian. Tetapi Pak Guru percaya tidak semua bisa melakukan dengan baik, tetapi masih ada yang belum bisa. Nah, terus latihan, jangan menyerah dan jangan patah semangat sampai kalian bisa melakukannya. Yang harus kita perhatikan agar kita bisa melempar dan menangkap bola adalah pandangan ke depan dan fokus kepada sasaran yang dituju. Agar kita bisa menangkap bola, kita harus tahu arah datangnya bola dan menahan tekanan bola. Terus berlatihan, berusaha semaksimal mungkin dan lebih fokus. Saatnya kalian bekerja sama dengan orang tua kalian. Sampaikan hasil refleksi belajar selama 1 minggu ini kepada orang tuamu dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 kali ini. Bagaimana dan sampaikan perasaanmu saat belajar, apa yang sudah dipelajari, dan kegiatan apa saja yang sangat bermanfaat dan menarik. Kemudian, sampaikan hasilnya kepada guru kalian. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenal tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah bahan mineral. Bahan mineral merupakan bahan-bahan yang diperoleh dari hasil pertambangan. Contohnya besi, aluminium, fosfat, timah, nikel, belerang, mangan, grafit, dan bauksit. Kemudian logam mulia.
Logam mulia merupakan istilah ilmu kimia untuk logam-logam yang tahan terhadap korosi dan oksidasi. Jadi, bahan-bahan ini tidak bisa berkarat. Misalnya, emas, perak, platina, tembaga. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui selanjutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu jenis bahan tambang yang diperoleh dengan cara pengeboran. Misalnya bensin, solar, aspal, parafin, kerosin, aftur, oli, dan LPG. Selanjutnya adalah gas alam. Gas alam atau gas bumi adalah salah satu hasil pengeboran tambang minyak bumi dan termasuk bahan bakar fosil. Gas bumi yang semula berbentuk gas, kemudian diubah menjadi bentuk cair agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Misalnya metana, etana, propana, dan butana. Batu bara. Batu bara adalah salah satu jenis bahan bakar fosil yang berupa batuan sedimen yang dapat terbakar. Adapun bahan pembentuk batu bara adalah berasal dari endapan organik, terutama dari sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Nah, anak-anak, demikian tadi apa yang bisa Pak Guru sampaikan. Kita sudah belajar banyak hari ini tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tugas kita dan kewajiban kita adalah menghemat energi agar keberlangsungan energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tetap berkelanjutan. Pak Guru ucapkan terima kasih, tetap berhemat energi, tetap semangat, jangan menyerah, terus belajar, dan sampai jumpa.